Halo Mas Bro. Ya elah, kacamata ini ketinggalan sarung tangan. Oke Mas Bro, ketemu lagi sama gue Vandra di video Monkey Motovlog TV. Asik. Sekarang gue rencananya mau riding nih, kita review salah satu motor baru gue yang teman-teman juga banyak request. Motor baru tapi second, yaitu Kawasaki Estrella 250 tahun 2015 ya. Jadi motor ini motor tahun 2015, bentukannya emang klasik jadul. Nah, bisa dibilang emang jarang banget gue pakai. Itu debuan, lihat aja kalau kelihatan debuan parah. Nah, terus yuk sekarang kita coba riding ini ya. Nah, ya ini ngomongin ergonomi, ini motor nyaman untuk ukuran tinggi 167 kayak gua. Terus juga dia itu stangnya tinggi ya. Nah, kita hidupin yuk. Tadi sih udah sempet dipanasin, jadi bisa langsung jalan. Nih jam, di sini ada jam. Di sini ada jam. Odonya baru 5422. Trip sama jam lagi. Sekarang kita di jam aja ya. Yuk, sebelah kanan starter. Langsung hidup karena injection. Tadi juga dingin, juga dihidupin langsung hidup. Ayo kita jalan. Ya, jadi gue ditemenin sama adek gue yang bawa XJR. Nah, sembari ini kita vlog ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke sob, jadi ini motor kalau ngomongin riding position, ya Allah, kalau ngomongin riding position ya, jadi dia itu posisi ridingnya itu bisa dibilang tegak banget, tegak, nyaman, santai. Nah, ini dia tuh setangnya itu posisinya sebenarnya setangnya bukan profil setang tinggi yang kayak soft chopper gitu, bukan. Ini apa yang mirip-mirip sama stang Ninja SS ini, Ninja yang apa? Ninja non firing 2 tak. Terus juga apalagi apa namanya itu? Sama Fiction aja gue bilang stangnya tinggian stang Fiction. Jadi dia agak rendah stangnya, cuman karena segitiganya sendiri udah tinggi dan joknya juga relatif deket sama stangnya dan joknya itu rendah, maka dia apa namanya tuh ngerai stangnya itu gampang gitu. Nah, ini juga apa namanya, ini spionnya juga ngeliat belakang jelas banget tuh. Ipar gue yang bawa, adek gue yang bawa SJ kelihatan jelas banget. Masih original, spion original. Lampu depannya nggak original. Gue pakai punya Thunder 2,5. Oh ya, ini perkara lari tenaga nih. Nah, jadi Estrella ini kan motornya motor ini ya, long stroke ya, overstroke. Jadi kalau teman-teman ada yang apa istilahnya, ngapain lagi nih, teman-teman ada bilang ini lemot segala macem, ya sebenarnya cara nikmatinnya bukan buat geber-geberan gitu. Dia shiftingnya, kalau teman-teman geber shiftingnya di tuh di red line di 8000 atau 8500, jelas tenaganya malah nggak ada. Nah, kayak gini aja 5000 set 5500 shifting tuh, dia tenaganya malah ada terus, dia tenaganya tuh malah ada terus di situ. Itu juga shiftingnya juga empuk banget. Shiftingnya empuk banget bro, pindah giginya empuk, nyaman. Oli baru gue ganti kemarin sama filternya. Kalau oli sih benar-benar luar biasa ya. Mesin 2,5 jadul itu dia butuh oli 2 liter loh. Gila nggak tuh? Sama kayak XJR gua 400 4 silinder butuh oli 2 liter juga. Oh, jadi ini motor nih kayak gitu, lucu dia. Kagak bisa teman-teman tuh geber-geber gitu, nggak bisa, karena dia sendiri nih langkahnya motornya panjang. Dan dia kalau di gigi 5 terus RPM 4000, dia udah lari 60 loh. Nah, makanya gue bilang tadi dia tuh udah bener-bener santai banget gitu, motor buat santai.
Jadi jelas banget kita tuh nggak bisa apa istilahnya kalau buat S-Trail lain itu main gebar-geber bandingannya kayak Ninja RR Mono atau Z250 SL, apalagi yang bandingin sama yang 2 silinder. Bahkan sama Tiger sendiri pun atau sama Thunder 2,5 dia beda karena dia long stroke. Stroke-nya panjang, dia overstroke dia. Kayak gini 5.500 shifting tuh, udah enak. Udah lumayan lari ngacir dia. Iya. Terus yang asiknya lagi itu dari performa ya. Dan kebetulan nih motor juga koplingnya empuk banget nih, koplingnya empuk, gasnya juga enteng. Jadinya emang sebenarnya emang buat urban sih, buat harian. Buat touring juga menurut gue juga oke-oke aja, asal teman-teman bawanya ya ini jangan terlalu banyak ekspektasi. Dan harus pintar-pintar komunikasi sama kendaraan lain kalau mau nyalip-nyalip kendaraan panjang atau gimana gitu kan. Harus kayak gitu. Nah, ngomongin handling nih, ini motor sebenarnya handling itu enak, enteng, dia nurut, diajaknya nurut, cuman gak bisa kita push juga. Nah, namanya motor klasik beda. Biarpun ini bannya kan udah ban 7 tahun ya, sebenarnya bannya sih masih oke, cuman karena udah 7 tahun jadi kalau buat kita push belok-belok keras tuh tajam-tajam gitu agak ngeri juga bro. Jadi ya mendingan santai aja, udah bawa sih santai aja. Handlingnya juga sebenarnya di beloknya ya nurut-nurut aja, diajak beloknya gimana juga dia asik aja. Cuman kalau terlalu rebah atau terlalu apa, dia bakal shocknya bakal mentul-mentul karena suspensinya itu apa ya, lembut banget. Lembut banget, bukan lembek, lembut sih. Ya arahnya emang kenyaman sih dia, motor nyaman. Ini ukuran shock depan itu asnya 39, kemarin udah gue ganti semua sealnya. Oli shocknya hampir habis 600 ribuan ya gitu. Habis 600 ribuan. Ya merah. Nah terus kita kalau ngobrolin perkara kenyamanan, ergonomi ya. Jadi ini motor tuh ergonominya bisa bilang emang santai. Nah jadi dia tuh posisi kaki tuh dia ini apa namanya tuh, footstepnya nggak terlalu ke belakang dan nggak terlalu ke depan, tapi relatif ke depan. Lurus juga enggak sama jok gitu kan. Jadi tuh itu lebih ke sit in duduknya gitu. Jadi duduknya emang kayak lebih ke sit in gitu, nyaman sih. Posisi ini ridingnya nyaman. Cuman kemarin gue sempat boncengin bini gue beberapa kali nganterin ke kantor, dia agak ngeluh di jok belakang kalau duduk lama-lama, dia nggak tahu pegel juga katanya. Karena kalau gue lihat nih joknya, dia profil jok itu agak nyempit ke belakang gitu, mengecil gitu loh, meramping, aneh juga dibikin ya. Ke belakang dia malah meramping gitu kan. Jadinya emang buat naruh pantat jadi kurang suportif kalau terlalu lama. Tapi kalau rider sih aman-aman baik nih gue pakai. Oke, kalau ngomongin shock sih sebenarnya enak, ngomongin shock nyaman dia. Ngomongin shock nyaman, tuh deg juga nggak kerasa, bener-bener nyaman. Bantingannya tuh lembut, halus sama lembut gitu bantingannya. Itu bantingannya halus sama lembut banget ya, enak. Terus ngomongin apa lagi ya? Oh ngomongin rem. Oh ya, performa pengereman nih, rem depannya cakram. Terus dia kalipernya itu sama kayak punyanya R6N yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan Tokicho. Terus ini masternya ini lucu nih, bulat. Tuh master remnya bulat, lucu banget. Dia sama kayak
nggak sama sih sama kayak punya Vulcan 800 kalau nggak salah gitu, sama kayak punya Vulcan 800 kayaknya. Terus nih motor juga apa ya, rem belakangnya tromol, masih pakai tromol ya, rem belakang tuh masih pakai tromol, tapi udah lumayan performanya sih kalau gue bilang dibandingin tromol-tromol yang lain. Ini udah oke banget karena drumnya gede ya, tromolnya gede, dia tromolnya gede banget drumnya tuh. Paling enak nih begini di Menteng sore-sore, enggak ya, ada pohon-pohon gede begini di bawahnya naik Estrella, wih udah paling bener lari masih kencang 60 aja tuh. Nah coba nih ya tuh, ini udah gigi 5 tuh, RPM 4000 4000 lari 60 tuh, iya kan, 4000 60 ya itu. Oh naik dikit-dikit 4500 jadi 70, oh 4500 jadi 70. Jadi emang cara nikmatin larinya itu bukan buat geber-geberan kayak gitu, buat kita pakai santai tenang kalau nyaman jadinya. Terus apa lagi ya, gue belum cek sih konsumsi BBM nya sebagaimana, gue belum coba. Cuman kayaknya sini motor relatif irit 130 mah bisa lah. Ngomongin vibrasi, getaran minim banget loh, padahal ini motor jadul. Biasanya motor-motor mesin jadul begini tuh getarannya lumayan, tapi ini enggak. Berarti Kawasaki emang bikin balancernya oke banget, bikin balancer sama bikin engine mountingnya, peredamnya bagus banget. Ini hand gripnya gue sempat beli satu lagi nih, ada orang jual second, gue pasang di XJR karena ini hand gripnya enak banget, empuk, tebal, dan keset gitu loh bro, mantap lah, asik gitu dipakai. Nah terus si Estrella ini juga apa ya, dia tuh agak lucu. Kemarin gue sempet habis bensin mati total ya, gue sempet habis total tuh bensin mati. Nah karena gue lupa iniin apa namanya, iniin keran bensinnya, jadi di posisinya rest terus, harusnya di posisi on aja. Jadi kan kalau mati udah enak gitu kan, gue tinggal putar ke posisi rest aja cadangan gitu. Ini malah gue lupa, patrol. Nah terus juga apalagi ya, merah juga dia kagak bisa liwat. Nah terus juga si apa namanya nih, Estrella ini dia tuh shiftingnya enak banget sumpah loh, shiftingnya tuh empuk abis, kagak ada ngelawan-ngelawannya. Ini terus di kaki nih, di kopling empuk banget lagi, dahsyat dah. Enak-enak sebenarnya, udahlah buat harian sih nih motor udah juara dah udah. Cuman ya itu tadi gue lupa bilang nih, motor berat, kalau lagi diem berat banget. Untuk ukuran 2,5 tuh asli berat, berat nih motor, relatif berat. Jadinya ya gitu dah, jadinya rada-rada berat, ya udah aja. Kalau buat mindah-mindahin jadinya agak-agak susah
geser-geser pantatnya agak susah, mesti pasang apa namanya, behel. Kita harus bantu pasang behel di belakang gitu guys. Tuh dia idle di 1500 sampai 1800, jadi emang lumayan tinggi ya idle. Oke lah, gue rasa itu aja vlognya. Jadi ini motor emang recommended banget buat teman-teman pakai harian ya, karena dia dipakainya ringan kalau di jalan, dipakainya ringan, terus juga motornya juga stylingnya oke, terus juga posisi ridingnya nyaman dan tenaganya juga pas banget buat harian di kota ini, enak gitu. Oke lah, gue rasa itu aja. Semoga bisa nambah referensi teman-teman semua buat yang mau beli Kawasaki Estrella. Kalau gue pribadi sih, apa yang harus ditambahin sebenarnya udah kurang. Kalau ntar gue bikin video sendiri deh ya. Oke sob, semoga bisa nambah referensi teman-teman ya. Terus riding, safety di jalan, dan jangan lupa untuk selalu taat peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.